Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Oktalina Indriati, NIM 176500047. Di sini saya akan mempresentasikan program aplikasi untuk ujian skripsi saya. Yang pertama adalah di sini adalah tampilan untuk login. Yang pertama kita memasukkan username, itu admin. Dan yang kedua kita memasukkan password. Lalu kita klik login, akan muncul tampilan seperti ini. Di sini terdapat 5 menu utama. Yang pertama adalah menu dashboard yang berisi judul skripsi saya. Yang kedua adalah menu metode. Di sini dibagi lagi menjadi 4 submenu berdasarkan tahunnya. Yang kita ambil sebagai contoh adalah menu data 2017. Ketika diklik akan muncul tampilan seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan memilih data training jenis produk. Di sini kita akan memilih produk mana yang akan kita hitung. Sebagai contoh di sini saya mengambil contoh AMDK Santri dengan produk 120 ml. Ketika diklik, lalu yang selanjutnya kita akan melakukan proses perhitungan. Yang pertama adalah kita melakukan proses perhitungan smoothing pertama. Kita klik. Untuk langkah pertama, kita menghitung smoothing pertama dengan rumus sebagai berikut dan didapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya adalah proses smoothing kedua dengan rumus sebagai berikut dan hasil sebagai berikut. Selanjutnya adalah masuk ke proses konstanta dengan rumus sebagai berikut dan hasil sebagai berikut. Selanjutnya adalah proses loop dengan rumus sebagai berikut dan hasil sebagai berikut. Yang terakhir adalah proses forecast, adalah hasil akhirnya. Di sini adalah hasil akhirnya dan akan tertampil data aktual, data prediksi, alfa optimum dan MAPE terkecil. Di sini data aktualnya adalah 1573, data prediksinya adalah 813,89 dengan alfa optimum 0,3 dan MAPE terkecil 0,04 sekian. Alfa optimum ini yang kita ambil adalah alfa optimum yang paling kecil, yang paling optimum. Selanjutnya kita akan masuk ke menu grafik hasil. Di menu grafik hasil ini kita bisa memilih jenis produk mana yang akan kita lihat grafik hasilnya. Sebagai contoh lagi, saya memilih produk 120 ml, maka tertampil seperti ini. Kita bedakan berdasarkan tahunnya. Untuk yang pertama adalah 2017. Di sebelah kiri adalah grafik hasil prediksi antara data aktual dan data prediksi. Untuk data aktual adalah garis yang berwarna biru dan data prediksi adalah yang berwarna hitam. Untuk di sebelah kanan ini adalah grafik nilai MAPE. Bisa kita lihat di sini MAPE yang paling terkecil adalah 0,3, maka nilai 0,3 akan kita gunakan sebagai alfa di perhitungan double exponential smoothing produk 120 ml di tahun 2017. Sama halnya di tahun 2018, di tahun 2019, di tahun 2020. Kita sudah memunculkan alfa yang paling optimum di sini. Selanjutnya kita beri contoh satu lagi untuk AMDK Santri 330. Di sini akan muncul grafik yang sama. Selanjutnya untuk menu confusion metric. Di dalam menu confusion metric ini tertampil yang pertama adalah jenis produknya dan tahunnya. Untuk persentase yang ada di dalam sini didapat dari perhitungan 100 dikurangi data aktual dikurangi data prediksi dibagi data aktual dikali 100, maka muncul persentase seperti ini. Jadi persentase ini itu adalah persentase antara data aktual dan data prediksi di setiap produk setiap tahun. Lalu di sini adalah tabel pengujian confusion metric. Untuk N20 ini adalah jumlah data yang akan diolah.
Di sini adalah 20 data yang kita hitung. Selanjutnya untuk true positif, false negatif, false positif, dan true negatif. Untuk TP ini kita mendapatkan hasil 8, FN6, FP3, dan TN3, di mana data-data ini berdasarkan TP true positif didapat dari persentase antara 76 sampai 100. Jadi di sini yang nilainya antara 76 sampai 100 akan masuk ke TP. Selanjutnya untuk FN adalah persentase antara 0 sampai 25%. Jadi data 20 ini yang nilainya 0 sampai 25% masuk ke FN. Untuk FP adalah persentase antara 26 sampai 50%. Data-data di dalam ini yang bernilai 26 sampai 50% akan masuk ke FP. Untuk TN adalah 51 sampai 75%. Jadi data-data di dalam sini yang bernilai 51 sampai 75% akan masuk ke true negatif. Selanjutnya adalah tabel hasil pengujian confusion metric. Di sini dibedakan di sini ada akurasi, precision, recall, dan F1 measure. Yang pertama adalah akurasi, didapatkan hasil 55% dari perhitungan true positif ditambah true negatif dibagi true positif ditambah false positif ditambah true negatif ditambah false negatif. Selanjutnya, precision didapat hasil 72,73% didapat dari hasil perhitungan TP atau true positif dibagi true positif ditambah false positif. Selanjutnya, recall didapat hasil 57,14% dari perhitungan true positif dibagi true positif ditambah false negatif. Dan yang terakhir adalah F1 measure didapat hasil 64% dengan perhitungan 2 kali recall dikali precision dibagi recall ditambah precision. Selanjutnya adalah menu pengaturan. Di menu pengaturan terdapat 2 submenu, yaitu admin dan logout. Untuk admin, di sini kita bisa menambah, mengedit, dan menghapus data admin. Selanjutnya, kita menu logout akan kembali ke tampilan awal. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.